Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Safari dari Ciamis, Barekpek. Hari ini saya ingin mendemonstrasikan pemanfaatan penggunaan salah satu perangkat rumah tangga yang sudah bekas pakai. Di sini kita punya mesin cuci bekas yang sudah tidak terpakai. Ada beberapa hal yang perlu saya modifikasi. Tujuannya adalah untuk digunakan sebagai alat sederhana untuk proses pendaur ulangan popok bekas pakai. Selanjutnya kita akan coba mendemonstrasikan proses pendaur ulangan sampah popok bekas pakai. Pertama, ya seperti biasa, kita buka dulu wadahnya, kompartemen untuk proses pendaur ulangan. Saya menggunakan bahagian atau kompartemen mesin pencucinya, wadah pencucinya. Ini saya modifikasi dengan blade atau pisau-pisau yang saya bikin sendiri kebetulan atas arahan dari Pak Sodikin, ya, untuk proses penyobekan atau pencacahan dari pempes bekas pakai tersebut. Nah, ini ada pempes yang sudah dipakai oleh anak saya. Nah, kemudian kita akan masukkan, ya, kita masukkan. Kemudian kita tambahkan air, ya. Kita tambahkan air. Selanjutnya sama prosesnya seperti kita melakukan pencucian baju dengan menggunakan mesin cuci bekas. Ini saya putar, waktunya tidak perlu lama. Waktunya tidak perlu lama, ini kita tutup karena posisinya kalau dia berputar akan muncrat, ya. Kita tutup, ya. Ini timernya sampai dia mati dengan sendirinya. Ya, untuk proses pendaur ulangan atau penyobekan pempes bekasnya sudah selesai. Timer sudah menunjukkan angka 0, ya. Mesin sudah berhenti. Sekarang kita buka. Nah, ini hasil dari proses pencacahan atau penyobekan dari pempes bekas yang sudah didaur ulang, ya. Kita lihat gelnya, ya. Nah, sekarang kita buka, ya. Kita saring, ya. Kurang airnya, Pak. Ya. Ini kita lakukan penyaringan, ya, dari gelnya. Ya, proses pencacahan sudah selesai. Ini kain-kain atau sisa cacahan yang telah diproses tadi akan saya ambil, ya, untuk diproses lebih lanjut. Biasanya sampah-sampah kain dan lain sebagainya ini bisa diproses atau dimanfaatkan untuk produk daur ulang yang lain. Menurut informasi yang saya dapatkan dari Pak Sodikin, sampah-sampah dari popok bekas ini bisa dijadikan sebagai wadah atau media pot, ya, dengan dibentuk sedemikian rupa, atau bisa dijadikan sebagai batu bata pres campuran, ya. Ini popok-popok ini akan dicuci kembali, ya, dibersihkan sampai gelnya hilang, ya. Kemudian untuk proses selanjutnya tinggal tergantung produk yang akan kita ambil. Nah, setelah tadi kain-kainnya kita ambil, sekarang kita coba beralih ke gelnya. Nah, ini gel yang tadi sudah kita buang dan saya saring, ya. Saya saring. Ini hasil gelnya, ya.
Gel ini nanti bisa kita manfaatkan untuk media tanam, ya, media tanam yang hemat air, karena proses penyiraman tidak perlu terlalu sering karena air yang ada dalam gel ini cukup banyak ya. Nah, kemudian yang kedua, airnya. Nah, ini airnya ini bisa kita jadikan pupuk organik cair atau POC yang nantinya akan kita proses dengan menggunakan bahan-bahan tertentu. Kita proses tadi, kita pisahkan antara gel dengan air. Nah, ini kita siapkan beberapa bahan untuk proses pembuatan POC dengan menggunakan air dari bekas daur ulang popok bekas. Bahan yang pertama adalah garam. Garamnya garam krosok ya, bukan garam dapur. Kemudian kalsium, kapur, bisa menggunakan dolomit dan lain sebagainya lah, yang penting kapur. Kemudian yang ketiga, probiotik ya. Ini kemudian kita masukkan air dari hasil saringan pupuk popok tadi ya. Kita masukkan. Ya. Nah, ini setelah kita masukkan ya, kita akan tambahkan garam dan kalsium. Untuk takaran 5 liter dari pupuk dari air bekas pakai popok tadi, kita cukup menambahkan 1 sendok garam krosok ya. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita tambahkan kapur 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita tambahkan probiotik ya, sekitar 2 tutup sendok, 2 tutup botol ya. Ya, 2 tutup botol. Kemudian selanjutnya kita tutup ya. Setelah semua masuk ya, setelah semua masuk ke dalam kompan atau jerigen ini kita goyang-goyangkan ya, supaya campurannya merata. Selanjutnya kita diamkan di tempat teduh kurang lebih sekitar 5-7 hari. Setelah itu POC siap digunakan. Nah, setelah 5 dengan 7 hari atau 1 minggu, ini adalah POC yang sudah jadi dari hasil fermentasi air saringan popok. Selanjutnya kita akan coba mendemonstrasikan proses pendaur ulangan sampah popok bekas pakai. Pertama, ya seperti biasa, kita buka dulu wadahnya, kompartemen untuk proses pendaur ulangan. Saya menggunakan bahagian atau kompartemen mesin pencucinya, wadah pencucinya. Ini saya modifikasi dengan blade atau pisau-pisau yang saya bikin sendiri kebetulan atas arahan dari Pak Sodikin ya, untuk proses penyobekan atau pencacahan dari pempes bekas pakai tersebut. Nah, ini ada pempes yang sudah dipakai oleh anak saya. Nah, kemudian kita akan masukkan ya. Kita masukkan. Kemudian kita tambahkan air ya. Kita tambahkan air. Selanjutnya sama prosesnya seperti kita melakukan pencucian baju dengan menggunakan mesin cuci bekas. Ini saya putar, waktunya tidak perlu lama. Waktunya tidak perlu lama, ini kita tutup karena posisinya kalau dia berputar akan muncrat ya.
Kita tutup ya. Ini timernya sampai dia mati dengan sendirinya. Ya, untuk proses pendaur ulangan atau penyobekan pempes bekasnya sudah selesai. Timer sudah menunjukkan angka 0 ya, mesin sudah berhenti. Sekarang kita buka. Nah, ini hasil dari proses pencacahan atau penyobekan dari pempes bekas yang sudah didaur ulang. Ya, kita lihat gelnya ya. Nah, sekarang kita buka. Ya. Kita saring ya. Kurang airnya, Pak. Ya. Ini kita lakukan penyaringan ya dari gelnya. Ya, proses pencacahan sudah selesai. Ini kain-kain atau sisa cacahan yang telah diproses tadi akan saya ambil ya untuk diproses lebih lanjut. Biasanya sampah-sampah kain dan lain sebagainya ini bisa diproses atau dimanfaatkan untuk produk daur ulang yang lain. Menurut informasi yang saya dapatkan dari Pak Sodikin, sampah-sampah dari popok bekas ini bisa dijadikan sebagai wadah atau media pot ya, dengan dibentuk sedemikian rupa, atau bisa dijadikan sebagai batu bata pres campuran ya. Ini popok-popok ini akan dicuci kembali ya, dibersihkan sampai gelnya hilang ya. Kemudian untuk proses selanjutnya tinggal tergantung produk yang akan kita ambil. Nah, setelah tadi kain-kainnya kita ambil, sekarang kita coba beralih ke gelnya. Nah, ini gel yang tadi sudah kita buang dan saya saring ya. Saya saring. Ini hasil gelnya ya. Gel ini nanti bisa kita manfaatkan untuk media tanam ya, media tanam yang hemat air, karena proses penyiraman tidak perlu terlalu sering karena air yang ada dalam gel ini cukup banyak ya. Nah, kemudian yang kedua, airnya. Nah, ini airnya ini bisa kita jadikan pupuk organik cair atau POC yang nantinya akan kita proses dengan menggunakan bahan-bahan tertentu.